Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu kita memasuki sesi pertemuan keempat ya teman-teman. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini yakni etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Seperti halnya kita ketahui ya bahwa saya dalam perusahaan manapun ataupun dalam satu bisnis pasti perlu yang namanya etika dan juga bagaimana bisa memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu pula dalam bisnis internasional tentunya juga perlu yang namanya tanggung jawab sosial dan juga etika dalam berbisnis. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini harapannya mahasiswa mampu mendefinisikan sifat etika dan etika dalam konteks bisnis internasional, kemudian memahami pula terkait tanggung jawab sosial ya dalam konteks lintas budaya dan internasional, kemudian mampu mengidentifikasi dan merangkum area dasar dari tanggung jawab sosial, menjelaskan bagaimana organisasi mampu mengelola tanggung jawab sosial lintas perbatasan, kemudian mampu juga memahami tentang bagaimana regulasi etika dan tanggung jawab dalam bisnis internasional. Oke, kita flashback kembali. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini ya sejarah tentang Foxconn ya. Foxconn merupakan perusahaan besar ya. Kalau misalkan mungkin sering melihat buku-buku dari sejarah sebelumnya, perusahaan besar Foxconn ini didirikan oleh Terry Gou yang merupakan pendiri dari Foxconn Technology Group dan merupakan salah satu orang terkaya di Taiwan ya, yang memiliki 1,4 juta karyawan. Dulu sebelum sukses seperti hanya saat ini ya, mengerjakan 10 orang karyawan nih mulanya. Jadi mungkin flashback seperti hanya biasanya kalau kita menyimak kisah-kisah kehidupan dari kesuksesan seorang pengusaha gitu ya, mungkin berawalnya dari hanya mempekerjakan 10 karyawan, kemudian naik, akhirnya bisa membuat perusahaan yang lebih besar, sehingga bisa mempekerjakan lebih banyak lagi gitu. Nah ini awalnya adalah yaitu hanya membuat kotak plastik untuk televisi ya, dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat nih menjadikan peluang untuk memasok berbagai komponen elektronik nih bagi beberapa perusahaan teknologi ternama di dunia seperti Microsoft, Dell, Apple, Sony, Motorola, Intel, kemudian Amazon, Cisco, dan Nintendo. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita melihat bahwasanya perusahaan itu bukan hanya kemudian dia menjadi perusahaan ataupun barang jadi ya, kalau misalkan kita ketahui misalkan kalau elektronik merek apa, Toshiba, Sharp, ataukah mungkin Panasonic, kalau di Indonesia Polytron. Nah kita justru bisa menjadi pemasok bahan bakunya. Nah seperti halnya dari Foxconn ini awalnya, yaitu dia hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi justru itu menjadi kunci ya dari perusahaan-perusahaan besar yang mana banyak membutuhkan bahan baku tersebut. Kemudian dikarenakan harga yang terjangkau, tetapi kualitas juga bagus gitu. Akhirnya kan banyak yang menginginkan untuk kerjasama dengan perusahaan Foxconn ini. Nah, perakitan komponen tersebar di beberapa negara. Kemudian membuka cabang ya di Brazil, kemudian Hungaria, China, Ceko, Slovakia, Vietnam, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga di India. Nah, sehingga rilis lah pada tahun 2021, Honhai, perusahaan Foxconn mencatat pemasukan sebesar 1,34 miliar dolar Taiwan. Nah, ataupun 681 miliar rupiah. Nah, meningkat sebesar 44% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, jadi bisa kita pahami bersama teman-teman bahwasanya mungkin ketika kita menjalankan bisnis ya, menjadi brand besar ya, memiliki brand yang besar pastinya bermula dari hal yang kecil ya, dan juga ketika kita bisa menciptakan suatu produk yang kecil ya kan, dalam artian hanya bahan baku saja, justru itu bisa
memikat ataupun bisa menjalin rekanan dan juga kerjasama dan juga relasi bagi perusahaan yang lainnya. Artinya apa? Bukan berarti ketika kita merek kita ibaratnya apa sih Focon itu? Nah, misalkan perusahaan mana sih? Kadang-kadang kita kan nggak kenal ya. Yang kenal langsung barang jadinya gitu. Nah, ternyata dia justru sebagai bahan baku utama gitu dari perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Apple, ya, ataupun dan lain sebagainya dalam dunia teknologi. Oke, kemudian kita lanjutkan yaitu dari sejarah tersebut, dari cerita tersebut sehingga kita masuk pada etika dalam bisnis internasional. Ya, alasan utama kenapa perusahaan perlu memahami terkait dengan etika pastinya untuk menjaga eksistensinya ya, keberlanjutannya, keberlangsungan bagi perusahaan untuk menciptakan sebuah nilai yang mana berbentuk keuntungan ataupun laba. Pastinya yang namanya bisnis kan yang diinginkan apa sih teman-teman kalau bukan keuntungan, laba, profit gitu ya. Di sisi lain, tapi jangan sampai lupa bahwasanya kita memiliki hak dan juga kewajiban yang lainnya seperti halnya harus memberikan tanggung jawab kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Di mana orang bekerja itu untuk memperoleh penghasilan, untuk mencukupi kehidupan keluarga gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian dari perusahaan sebagai pelaku bisnis gitu dalam pelaku usaha pasti ingin yang namanya meningkatkan pendapatan gitu. Nah, yang saling memiliki tujuan masing-masing gitu. Seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan ini apa sih? Ya pasti mendapatkan upah gaji gitu ya. Perusahaan mempekerjakan karyawan ya ingin menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan gitu kan. Nah, etika sebagai keyakinan individu mengenai apakah suatu keputusan, perilaku atau tindakan adalah sesuatu hal yang benar atau salah gitu. Jadi meskipun etika didefinisikan dalam konteks keyakinan individu, konsep perilaku etis ya biasanya merujuk pada perilaku yang sesuai norma sosial yang biasanya diterima. Jadi pastinya sesuai dengan adat istiadat yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana hukum berlaku, hukum adat pun juga berlaku gitu ya. Nah, kemudian perilaku tidak etis kemudian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang biasanya diterima. Jadi penting sekali kenapa dalam pelaksanaan bisnis internasional kita memahami etika dalam bisnis, terutama bagaimana etika kita dalam berdagang ataupun bermuamalah ya, dalam artian bertransaksi gitu lintas negara, karena kita berasal ataupun masing-masing itu memiliki latar belakang yang berbeda sehingga perlu memahami dari masing-masing karakteristik perusahaan di negara-negara yang lain. Kemudian etika sebagai kepercayaan individu ya, apakah keputusan perilaku tindakan tertentu benar atau salah. Konsep perilaku etis biasanya merujuk ke perilaku yang diterima oleh norma sosial umum. Jadi bagaimana yang biasanya berlaku itulah secara tidak langsung itu menjadi hukum baku gitu ya teman-teman dalam berperilaku sosial. Nah, nilai-nilai seseorang juga mempengaruhi standar etika. Orang yang menempatkan perolehan keuangan dan kemajuan pribadi atas semua prioritasnya akan menyerap nilai etika yang mendorong percepatan kesejahteraan. Ya pastinya bagi perusahaan kan menginginkan profit yang tinggi ya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Tentunya jangan sampai dengan hal-hal yang negatif. Tentunya kita kemudian menghalalkan berbagai cara ibaratnya ya teman-teman. Gimana agar kita mendapatkan keuntungan dengan memeras para karyawannya misalkan. Nah, itu tidak boleh. Tetap ada etikanya. Etika dari perusahaan atau biasanya ada ya dalam perusahaan itu namanya SOP budaya kerja ya yang menjadi panutan ataupun titik baku bagaimana mempekerjakan karyawan, kemudian menciptakan lingkungan perusahaan yang baik gitu ya. Jadi lebih humanis gitu ya. Bukan berarti kemudian penggunaan teknologi dengan adanya teknologi kemudian SDM-nya dikurangi ataupun manusianya kemudian disingkirkan dan juga tidak dimanfaatkan kembali. Nah, justru bisa berjalan berkesinambungan. Para karyawannya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik sehingga efisiensi dari perusahaan untuk menciptakan profit juga semakin baik gitu. Nah, sehingga perlu yang namanya mengadopsi hukum formal ya sebagai standar etika
yang ada, yaitu norma sosial dari para masyarakat ataupun anggotanya. Bagaimana selanjutnya setelah kita paham bagaimana etika dalam bisnis internasional, ya, kemudian tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Dan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial di sini pasti segala hal gitu ya, berkaitan dari pelaksanaan ataupun praktek bisnis yang ada. Jika kita lihat dalam perusahaan domestik saja pasti wajib gitu kan untuk melakukan tanggung jawab. Kalau biasanya kalau teman-teman ini ya sudah tidak asing lagi ya, namanya CSR ataupun corporate social responsibility, itu termasuk bentuk tanggung jawab. Biasanya kalau bahasa gampangnya itu ada ini ya, bentuk-bentuk donasi ataupun ibaratnya bagi-bagi keuntungan gitulah kepada masyarakat yang ada di sekitarnya terutama, ataupun masyarakat yang sudah memberikan dampak juga bagi perusahaan, terutama pelanggan gitu ya. Nah, di mana dalam praktek bisnis internasional perbuatan kesalahan dapat menimbulkan perhatian publik dan keterlibatan pemerintah. Nah, misalkan kalau sekarang apalagi dunia sosial media ini ya, teman-teman. Gitu ya, ibaratnya cepat sekali menarik masyarakat. Jadi gampang sekali sekarang berita-berita itu dipublish di media. Ada kesalahan sedikit, misalkan mungkin dulu ya ada masyarakat ataupun ada konsumen yang komplain terkait suatu produk gitu ya, produk A. Setelah minum produk A ternyata ada yang langsung sakit perut atau keracunan. Nah, kemudian dipublish di media, saya setelah minum ini ternyata merasakan, langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu saja sudah langsung booming gitu ya, kemudian banyak sekali yang ngepost gitu ya, kemudian disampaikan kepada masyarakat luas bahwa oh ternyata ini tidak baik, minuman yang dikonsumsi ini tidak baik gitu, sehingga bisa menimbulkan nih, ada nih buktinya gitu, konsumen ini ternyata sampai dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu termasuk sebagai pelaku bisnis juga harus berhati-hati. Nah, itu semakin mudahnya media sosial gitu ya. Jadi bentuk tanggung jawab sosial itu pun juga harus dilaksanakan dengan baik. Dinilai etis hingga jadi reputasi sebuah perusahaan itu dapat tercemar kesalahan fatal yang terpublikasikan. Bahkan karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu pun juga dapat dampaknya. Jadi ibaratnya kan karyawan itu kan stakeholder internal ya teman-teman, sebagai pemangku di perusahaan. Ibaratnya ada suatu berita yang tidak sesuai, ya kan, pasti juga karyawannya pun akan kena imbas gitu. Nah, begitu pula para pemangku kepentingan ini, yaitu para karyawan yang ikut andil dari perusahaan, sehingga bagaimanapun juga harus bisa memiliki etika menyampaikan masyarakat luas tentang. Nah, jadi perlu paham tentang bagaimana cara dan integrasi sikap jujur, beretika, dan tidak mengkomentari. Generalisasi dalam etika bahwasanya setiap individu mempunyai sistem kepercayaan ya tentang apa yang dengan mudah berlaku etis dan juga tidak etis. Sehingga dengan budaya yang sama cenderung mempunyai kesamaan kepercayaan, tetapi tidak harus identik yang membentuk perilaku etis dan yang tidak etis. Sehingga setiap individu dapat merasionalisasi perilaku berdasarkan keadaan. Jadi pasti bisa disesuaikan gitu ya. Setiap individu pun juga bisa menyimpang nih dari sistem kepercayaan mereka berdasarkan kondisi keadaan. Kadang-kadang juga harus bisa sesuai gitu ya. Bukan berarti kemudian karena kita tidak suka dengan perusahaan A, mencari celah terus gitu ya untuk bisa menjatuhkan gitu perusahaan itu, bukan sebagai konsumen yang baik gitu. Sehingga
dari pihak internal perusahaan pun ketika teman-teman nanti maka bagaimana dalam pelaksanaan etika yang baik itu bagaimana dalam kita ingin Nah, jadi etika ini dalam pelaksanaan bisnis sangat diperhatikan dan ya kita bisa menonjolkan kalau apa-apa yang sudah kita sampaikan keunggulan dari produk kita, mereka yakin untuk mengkonsumsi produk kita. Mereka yakin nggak untuk menggunakan produk yang kita hasilkan. Dan tentang bagaimana etika dalam konteks lintas budaya dan juga internasional, yaitu tentang perilaku etis dalam konteks lintas budaya dan internasional adalah bagaimana karyawan memperlakukan organisasi dan bagaimana organisasi dan karyawan memperlakukan dengan tugas dan kewajiban kembali yang baik. Karyawan ini saling berkaitan. Kemudian perilaku karyawan dan organisasi caranya agar bisa dengan adab yang sesungguhnya keuntungan semata, tetapi tanyakan kenapa hanya anak-anak muda ibaratnya gitu ya, yang sudah di atas 30 tahun kenapa sudah tidak boleh melamar. Nah itu kan kadang menimbulkan pertanyaan. Tapi kembali lagi, apa tujuan untuk merekrut karyawan baru ini gitu kan, pasti perusahaan memiliki tujuan tertentu. Kemudian dari segi upah, nah pasti ini biasanya ada pro dan kontranya. Tentunya dalam ketika perekrutan di awal sudah ada ini ya penandatanganan kerja terkait dengan upah ini. Jadi nggak ada gitu kan namanya. Kemudian demo, ya kan, ternyata upahnya nggak sesuai. Nah lihat dulu gitu kan upahnya di awal itu yang disampaikan itu bagaimana teknisnya, pemberiannya setiap kapan, kemudian ketika pemberian tunjangan atau bonus itu kapan, komisi.
dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak menimbulkan lagi yang namanya pertanyaan gitu kan. Kemudian kondisi kerjanya bagaimana, atau kembali lagi pada budaya ya, budaya kerja. Kemudian privasi, apakah misalkan karyawan harus standby gitu ya 24 jam. Nah, itu di awal itu sudah ada belum dalam perjanjiannya. Nah, apakah itu hanya kemudian diskriminasi dari pimpinannya gitu karena pergantian pimpinan ya, kemudian sekarang pada masa saya gitu ya, ibaratnya ketika pergantian pimpinan masa saya berbeda. Nah, semua karyawan harus on time, misalkan masuk jam sekian, kemudian pulang harus jam sekian di atas dari jam standarnya gitu. Nah, itu kan termasuk kesalahan gitu. Nah, sehingga semuanya harus sudah tertulis di awal. Nah, karena setiap karyawan pun juga memiliki privasi, dalam artian tidak hanya hidupnya kan bukan hanya untuk bekerja gitu kan, ibaratnya ya pasti juga ada keperluan yang lainnya, harus mengurus keluarga dan lain sebagainya. Kemudian rasa hormat kepada karyawan, nah ini penting gitu ya, kita menciptakan harmonisasi terutama di Indonesia ya kan, kita dengan beragamnya suku dan juga budaya, bukan berarti kemudian karena bukan dari suku yang sama kemudian memperlakukan yang beda, nah itu salah. Nah, jadi yang kadang-kadang menjadi hal yang sensitif diantaranya terkait dengan praktek rekrutan dan pemecatan tadi, maka semuanya harus dijelaskan di awal sesuai dengan perjanjian upah, kemudian kondisi kerja, privasi, dan juga rasa hormat kepada karyawan. Itu semuanya harus diperhatikan dengan baik, karena nanti bisa berkaitan ataupun menyinggung terkait dengan etika yang seharusnya. Maka harus dikenalkan dengan namanya norma etis lokal di negara tertentu dalam memperlakukan karyawan mereka. Tetapi juga harus siap untuk ditandingkan dengan perbandingan internasional, di mana ya biasanya ada outsourcing produksi ke lokasi di luar negeri. Nah, kadang-kadang ada juga perusahaan besar, terutama multinasional ya, ditempatkan penempatan di luar negeri. Ya, itu pun juga harus siap gitu ya. Ketika sudah di luar negeri, bagaimana budaya kerja di sana pun yang mungkin kadang-kadang berbeda dengan di Indonesia, maka harus bisa menyesuaikan juga. Nah, itulah teman-teman dalam pelaksanaan bisnis gitu ya, karena perusahaan pasti mempertimbangkan hal-hal yang sangat detail gitu ya. Harapannya kan pasti tidak hanya mendirikan perusahaan di Indonesia, pasti menginginkan bagaimana agar perusahaan itu dikenal di lintas negara gitu, sehingga ketika menjadi karyawan ataupun orang yang di pemangku kepentingan internal itu pun juga bisa memberikan dampak yang positif juga bagi perusahaan gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya tentang bagaimana karyawan memperlakukan organisasinya. Pastinya ya segala sesuatu itu kan saling memberikan sumbangsi ataupun imbal balik gitu ya. Bagaimana agar bisa memperlakukan organisasi dengan baik, jangan sampai ada yang namanya konflik kepentingan, kerahasiaan dan kejujuran itu pasti penting juga. Nah, jadi makanya ada juga perusahaan di mana tidak boleh saudara gitu ya, itu bekerja dalam satu perusahaan ya, kadang-kadang karena tadi konflik interest. Jadi takut adanya konflik kepentingan, mungkin ada kerjasama ataukah mungkin ada kerahasiaan yang dua-duanya bisa dibuka, nah dan lain sebagainya lah. Nah, jadi ada hal tertentu kenapa perusahaan tidak memperbolehkan saudara untuk bekerja di satu perusahaan, tapi ada juga yang memang diperbolehkan itu dan lain sebagainya. Nah, misalkan banyak dari para pemasok yang menawarkan hadiah pada karyawan perusahaan, di mana beberapa perusahaan meyakini hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Nah, jadi ini gratifikasi ya, teman-teman. Mungkin kadang-kadang di bagian keuangan A gitu ya, dia sebagai penghasil bahan jadi gitu ya. Nah, kemudian dia mau menerima dari perusahaan B sebagai bahan baku asalkan nih. Nah, ada tipsnya dulu. Nah, bagi tadi si bagian keuangannya, kan bagian keuangan ibaratnya adalah pintu pertama gitu ya. Sebelum untuk diajukan ke pimpinan ibaratnya itu.
boleh nih gitu, saya mau gitu Anda menjadi supplier di perusahaan kami gitu, asalkan gitu ya ada misalkan berapa persen saya bisa menerima keuntungannya. Misalkan tadi harga dijual ke perusahaan seharusnya berapa, masing-masing 10.000, nah nanti saya harus dapat 2%-nya gitu ke saya, nah dan lain sebagainya. Itu termasuk konflik kepentingan ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada kepribadian dari individu itu yang menginginkan untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang tidak semestinya gitu ya. Nah, jadi salah satu perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan adalah dengan membocorkan rahasia perusahaan. Nah, contohnya juga tadi, misalkan dengan memeras tadi itu termasuk konflik kepentingan. Selanjutnya membocorkan rahasia perusahaan. Jadi ada namanya dalam perjanjian di awal itu biasanya kan menjadi karyawan suatu perusahaan kan ada perjanjian di awal, di situ harus bisa menjaga, kode etiknya adalah menjaga kerahasiaan perusahaan. Jadi jangan sampai ya kalau ketika bekerja ya bekerja gitu, tapi jangan sampai ketika pulang kemudian dibeberkan ke keluarganya tahu seluk-beluk perusahaan tersebut. Nah itu termasuk kode etik ya, biasanya itu sudah disampaikan di awal. Karena apa? Nanti ketika masyarakat, terutama orang terdekat itu tahu bagaimana celahnya ataupun baik buruknya perusahaan, ya pasti akan mencari celahnya untuk bisa misalkan memanipulasi dan lain sebagainya. Khususnya ya dalam bisnis yang kompetitif seperti elektronik dan juga perangkat lunak, nah ini penting sekali. Kemudian bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen ekonomi. Jadi perspektif ketiga di mana karyawan dan organisasi memandang agen ekonomi merupakan agen utama yang memiliki kepentingan seperti pesaing, pelanggan, pemasok, serikat pekerja, dealer, dan pemegang saham. Nah, jadi ya pastinya orang-orang yang berkecimpung juga dalam pelaksanaan bisnis, nah itu juga harus bisa diperhatikan dan juga memiliki etika yang baik. Nah, jadi tadi kenapa kerahasiaan perusahaan juga perlu dijaga gitu, takutnya nanti terdengar oleh pesaing, ya kan. Kemudian pelanggan tahu, nah seluk-beluknya, misalkan pengen tahu resepnya, kenapa sih roti di sini di tempat kamu kerja kok enak gitu, rahasianya apa? Kita pakai bla 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 bla, nah bahannya itu pakai ini nih. Akhirnya pesaing kompetitor itu mendengar, nah bisa nih menduplikasi ataupun membuat produk yang hampir mirip tetapi dengan ciri khas yang berbeda gitu, nah dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam cakupan etika, di mana orang-orang yang berkecimpung ataupun para stakeholder internal perusahaan bisa menjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya, mengelola perilaku etis lintas perbatasan, yaitu pedoman dan kode etik merupakan standar atau aturan yang diterapkan dalam suatu bisnis. Contohnya, jika suatu entitas ya mengakuisisi entitas lain, maka mereka harus menetapkan kode etik atau standar mana yang harus mereka terapkan bagi bisnis mereka. Makanya sekarang itu perlu namanya hak paten ya, yang harus dipatenkan. Misalkan kita punya nih suatu brand, ya harus dipatenkan bahwa itu produk milik saya gitu kan. Nah, ada juga nih sampai ada sengketa ya teman-teman. Si A sudah menjual brand ayam chicken A, ya kan. Nah, ternyata A itu belum dipatenkan. Nah, ada yang membuat produk yang lainnya sama persis, sehingga kan bingung gitu. Akhirnya mana nih sebenarnya produk yang ori gitu kan. Masyarakat ataupun pelanggan akhirnya bingung. Nah, itulah karena mungkin kurang tahunya ataupun kurangnya pemahaman tentang hak paten, bahwasannya branding ataupun merek itu perlu untuk dilegalkan gitu, sehingga masyarakat pun kenal secara luas, ternyata brand A yang memiliki nama A, nah itu adalah pemiliknya A. Nah itu. Kemudian pelatihan etika ya, jadi perlulah dalam di awal itu pun juga ketika ada pembekalan ya, biasanya kalau untuk karyawan baru juga dijelaskan. Oke, praktek organisasi dan budaya perusahaan pastinya ya bagaimana dalam pelaksanaan bisnis itu mempengaruhi budaya yang ada gitu.
Nah, budaya yang baik atau tidak baik dalam perusahaan di beberapa negara yang menentang dan tidak dapat menerima budaya penyuapan adalah Australia, Swedia, Swiss, Kanada, dan Austria. Nah, bahkan negara Denmark, Finlandia, Jepang, dan Australia hanya 1% dari jumlah penduduk masing-masing mengaku melakukan tindakan penyuapan. Jadi bagus sekali gitu ya, mungkin yang benar-benar apapun segala bentuknya, kalau di Indonesia kan namanya gratifikasi ya, ataupun penyuapan, yaitu misalkan hanya sekedar memberikan makanan gitu ya ke orang ini suatu perusahaan tertentu karena motif mungkin niatnya sebenarnya tergantung niatnya. Ada yang mungkin niatnya hanya sekadar memberi gitu kan karena sudah menjalin hubungan yang baik, tetapi ada juga yang niatnya biar semakin erat gitu kan nanti kerjasamanya dan lain sebagainya. Nah, tapi itu bisa dimaknai hal yang berbeda, jadi tergantung dari masing-masing perusahaan memaknainya. Kalau memang benar-benar dilarang gratifikasi, biasanya karyawannya juga dipahamkan dan juga bagaimana bentuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan, mana yang termasuk penyuapan. Jadi sudah memberikan label gitu ya. Apapun yang diterima itu tidak boleh. Apapun yang diberikan oleh pihak-pihak ketiga maka jangan sampai diterima dan lain sebagainya. Tanggung jawab sosial lintas budaya dan internasional, kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tempat bekerja. Nah, di mana yaitu pasti ada kesinambungan yang ideal ya. Contoh klasik keseimbangan tersebut dalam industri tembakau di beberapa negara seperti Amerika Serikat nih, Afrika Selatan dan Inggris, perusahaan tembakau dibatasi dalam mengiklankan rokok. Nah, tetapi di banyak negara lain lebih longgar pembatasannya, bahkan tidak ada pembatasan apapun. Isinya kemudian adalah sampai jauh mana perusahaan tembakau harus melakukan pendekatan paling ketat ke semua pemasar dan mengambil keuntungan dan fleksibel. Secara aktif mempromosikan penjualan dan penggunaan produk tembakau tadi di beberapa negara, masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda. Nah, seperti hanya kalau di Indonesia gimana teman-teman? Nah, mungkin ada batasan ya, boleh mengiklankan rokok, tetapi dalam kemasan rokok saja harus ada yang namanya dampak negatifnya. Makanya biasanya kalau teman-teman lihat gitu ya, di kemasan rokok itu harus ada dilarang merokok. Sebenarnya ada tulisan dilarang merokok karena mengakibatkan hal-hal yang berbahaya, misalkan banyak sekali penyakit atau gambar yang sampai kadang terlihatnya itu sangat mengerikan gitu ya. Tetapi bagi orang yang memang sudah hobi merokok, mungkin itu tidak memberikan dampak apapun gitu ya. Tapi tetap dalam etikanya harus dari pemerintah memberikan batasan. Nah, mungkin sekarang belum sadar, tapi nanti lambat laun ketika melihat, mungkin lama-kelamaan juga akan bisa memberikan dampak impact yang baik gitu. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks lintas budaya dan internasional biasanya disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility, yang dilakukan perusahaan untuk melindungi dan mengangkat masyarakat di mana mereka berfungsi dan untuk mencapai 3 tujuan suatu entitas dalam proses pengambilan strategi dan keputusan mereka. Yaitu ada 3P ya, kalau misalkan belajar dalam bisnis berkelanjutan, profit, kemudian people, dan juga planet gitu ya. Jadi dari segi ekonomi, menjaga lingkungan, dan juga sosial gitu. Jadi menghasilkan laba bagi stakeholder, pemegang saham, dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Kemudian melindungi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, kemudian bagaimana masyarakat yang ada di sekitarnya itu juga merasakan manfaat yang diperoleh. Mengelola tanggung jawab sosial lintas perbatasan yaitu bagaimana ada pendekatan terhadap tanggung jawab sosial, sikap untuk menghalangi sifat defensif, akomodatif, dan proaktif, yaitu melakukan sedikit mungkin untuk menangani permasalahan sosial, melakukan segala hal yang diwajibkan hukum, tetapi tidak lebih dari itu. Kemudian secara sukarela memang ingin melakukan program sosial dan lain sebagainya. Jadi tergantung bagaimana perusahaan, ya pastinya ada, karena ada dana tersendiri ya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial ini, sehingga tidak sedikit dari perusahaan itu pasti memiliki CSR yang memang sudah dialokasikan. Misalkan tahun ini menyasarnya kemana, dunia pendidikan, memberikan beasiswa, itu termasuk bentuk dari CSR.
kemudian kita ingin memberikan modal usaha kepada masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Belum banyak nih ternyata di sekitar kita ini yang pada memanfaatkan lahannya, sedangkan lahannya bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Jadi ada masing-masing itu memiliki tujuan tertentu. Nah, kemudian bagaimana mengelola tanggung jawab sosial lintas perbatasan dalam dimensi informal dari tanggung jawab sosial, yaitu tentang bagaimana kepemimpinan, budaya organisasi, dan juga praktek whistleblowing, ya, pengungkapan perilaku tidak etis atau ilegal oleh karyawan. Kemudian mengevaluasi tanggung jawab sosial pasti penting gitu ya dalam pelaksanaan CSR ini. Jadi masing-masing juga setiap perusahaan memiliki tujuan, terutama dalam praktek bisnis internasional, yaitu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan manfaatnya, ya pasti juga harus diterapkan. Jadi beberapa pendekatan yang ada dari Anglo-Saxon, yaitu negara-negara Anglo-Saxon menganggap CSR memang tidak lazim diatur. Jadi ada yang pro, ada yang kontra gitu ya ibaratnya. Nah, di negara Amerika Serikat memandang hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah, anggota masyarakat sipil dilabeli sebagai kelompok kepentingan khusus. Nah, di mana sistem demokrasi menimbulkan kompetisi politik antar kelompok. Nah, jadi mungkin CSR tidak begitu penting gitu. Sedangkan di Asia, banyak pemimpin di negara Asia memandang peran kooperasi yang harus menjadi bagian penting dalam strategi perkembangan yang berhasil. Nah, itu cara Asia baru. Jadi di Asia mungkin lebih pro gitu ya dalam pelaksanaan CSR gitu. Karena memang pendekatannya lebih humanis gitu ya kepada karyawan dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian pendekatan Eropa kontinental yaitu lebih menekankan adanya kesepakatan bersama gitu ya. Jadi pendekatan dengan masyarakat secara khusus. Regulasi etika dan tanggung jawab sosial di sini mungkin teman-teman bisa menyimak, mereview kembali gitu, banyak usaha ya yang meregulasi perilaku etis. Contohnya yaitu FPCA ya, Foreigner Corrupt Practice Act atau Alien Tort Claim Act. Jadi banyak sekali gitu berapa contoh gitu dari pelaksanaan CSR dari masing-masing perusahaan gitu yang memang mereka melabeli tentang pentingnya dari pelaksanaan CSR ini. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita diskusikan. Maka setelah ini silahkan bagi teman-teman mereview ulang, kemudian jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan kembali, silahkan disampaikan. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.